Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi. Pagi. Pagi gimana kabarnya? Semuanya Eldi sehat? Eldi sehat, Eldi? Eldi nggak kelihatan, Pak. Eldi sehat? Paula, Ilona sehat, Ilona hari ini? Sehat, Pak. Verlina gimana hari ini kabarnya, Verlina? Sehat, Pak. Sehat. Yang terakhir ada Ines. Ines gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat, bagus. Semua murid Bapak sehat. Hari ini hari Senin. Hari ini yang tugas sebagai pemimpin doa siapa ya? Siapa yang hari ini bertugas sebagai pemimpin doa? Ilona, Pak. Siapa hari ini? Ilona hari ini bertugas sebagai pemimpin doa. Ayo Ilona, pimpin doa sebelum kita mulai belajar. Gimana? Ayo. Ya, Pak. Teman-teman, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Ilona. Makasih ya Ilona. Ya, Pak. Yuk sebelum mulai belajar, Bapak mau tanya nih. Tadi pagi siapa yang membantu Ibu untuk membereskan kasur? Enggak. Ayo, Eldi, Pak, tuh, Eldi Pak. membantu. Verlina membantu. Iya, Pak. Eldi membantu. Verlina juga. Ilona bagaimana? Bantu. Ilona juga membantu. Cuma Ines aja yang tidak membantu ya Ines ya. Enggak, Pak. Ines males, Pak. Iya, Pak. Tidak boleh Nggak begitu. disuruh, Pak. Biarin aja. Bagus untuk Eldi, Verlina, dan Ilona. Bagus. Itu contoh yang sangat bagus. Selanjutnya Bapak mau tanya lagi. Siapa yang tadi pagi dibuatin sarapan oleh orang tua? Aku buat sendiri Kan tadi roti pagi bakar. Tapi gosong. Oh, Ines buat Aku sendiri. minum susu doang. Eldi Aku dibuatin minum tidak tadi susu pagi? doang, Pak. Eldi tidak. Ilona minum susu dibeliin orang tua. Pan. Enggak, Pak. Langsung ke sekolah soalnya telat. Langsung ke sekolah. Di sekolahnya dianterin sama mama tadi ya, sama bunda. Iya, Pak. Iya. Terus terakhir nih, Bapak mau tanya lagi. Siapa yang tadi malam mengerjakan PR dibantu oleh orang tua? Siapa yang dibantu oleh Pak. orang tua tadi malam ya? Aku sendiri bikinnya. Kan aku bisa. Oh bisa, pinter. Tapi pasti dibantu orang tua ya di rumah. Verlina dibantuin Tugasnya tadi. susah, Pak. Dibantuin, betul. Ilona dibantuin orang tua tadi pagi. Bantu. Bantuin. LD bagaimana LD? Bagaimana LD? Eldi LD tidur, tidak Pak. dibantu ya. LD hari ini tidak semangat belajarnya nih LD. LD yang semangat belajarnya ya. Oke, Bapak mau ngasih tahu kalau yang tadi kita bahas sebelumnya itu sudah merupakan bagian dari hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, kalau gitu ada yang tahu nggak sih apa itu hak dan kewajiban? Enggak, Pak. Aku Tidak tahu. Aku tahu. Apa Ines? Hak aku uang jajan, Pak. Haknya uang jajan, betul. Ada lagi yang tahu? Makan, Pak. Makan, betul. Hak dan kewajibannya. LD tahu tidak? Tidak apa-apa kalau tidak mau jawab. Tapi nanti harus jawab ya. Semua jawabannya betul semuanya. Tapi perlu diluruskan nih. Apa itu hak dan kewajiban? Nah ini ada tulisannya. Bisa Bapak bacakan. Apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi kalau hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Jadi hak itu adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan itu secara positif atau secara baik. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau segala sesuatu yang harus kita berikan kepada orang lain.
Dan yang harus kita berikan adalah sesuatu yang bersifat positif atau bersifat baik. Nah, kenapa sih kita tuh harus memberikan hak dan kewajiban kita? Ada yang tahu tidak kenapa kita harus memberikan hak dan kewajiban kita? Ada yang tahu tidak ya? Kenapa? Kenapa ya kok kita memberikan hak dan kewajiban? Karena kan Kenapa? hak itu harus didapat, Pak. Kalau kewajiban harus dilakukan. Betul, Ines, betul jawabannya. Verlina tahu tidak kenapa? Apa-apa, Pak? Kenapa sih kita harus menjalankan hak dan kewajiban di rumah? Kenapa? Biar pinter. Kan kayak gini enak, Pak. Nggak usah ngejalanin hak dan kewajiban. Kenapa ya? Biar jadi anak yang baik, Pak. Betul banget, Balkis. Biar jadi anak yang baik. Supaya kita bisa dihargai. Maka supaya kita bisa dihargai, kita harus menghargai orang di rumah. Menghargai dengan cara apa? Yaitu dengan cara hak dan kewajiban. Nah, selanjutnya nih, Bapak ada video mengenai hak dan kewajiban kita selama di rumah. Mau lihat video tidak? Mau lihat video? Mau, Pak. Mau. Mau. Lihat videonya ya. Next. Hak dan kewajiban kita di rumah ya. Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya kepada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. 4. Mengerjakan PR. Orang tua sudah membiayai sekolah kita dan memberikan fasilitas pendidikan. Maka itu kewajiban kita adalah bersekolah dengan benar dan mengerjakan PR yang diberikan guru. Tadi kita udah sama-sama ngeliat nih tentang video itu. Tadi semuanya sudah lihat. Eldi, Verlina, Ines, dan Ilona sudah lihat videonya, Mbak. Sudah lihat videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bagaimana videonya? Bagus tidak tadi? Bagus. Tadi Bagus, banyak. Pak. Ada yang Ada uang, ada makanan. Betul, tadi ada gambar uang, ada gambar makanan juga. Uang dan makanan itu bagian dari hak. Kita memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atau kita memiliki hak untuk mendapatkan finansial dari orang tua kita.
Finansial itu apa, Pak? Nah, selanjutnya Bapak, finansial itu berupa uang. Seperti kita mau jajan, kita boleh minta ke orang tua kita selama tidak bersifat berlebihan. Atau mungkin Balkis mau minta uang nih ke orang tua. Pak, Bu, Balkis mau minta uang untuk beli buku. Nah, sebagai orang tua yang baik, harus memberikan kewajibannya berupa memberikan finansial kepada anaknya. Nah, tadi kan kita sudah lihat videonya nih. Sekarang Bapak tanya, apa saja sih hak dan kewajiban kita selama di rumah berdasarkan video yang tadi sudah dilihat? Apa aja ya hak dan kewajiban kita selama di rumah? Kewajibannya nyapu. Nanti dulu. Bapak mau tanya haknya dulu. Hak dulu ya, ini belum kewajiban. Haknya, hak kita sebagai anak, kita harus mendapatkan apa ya? Minum. Verlina tahu tidak? Uang jajan, Pak. Uang jajan berupa bantuan sosial atau finansial ya. Betul. Minum, makan. Ines tahu tidak? Hak Minum, makan. Hak untuk mendapat makanan atau minuman. Hak untuk gizi. Betul. LD tahu tidak? LD? LD tahu tidak ya? LD tidur, Pak. LD tidak boleh tidur, LD. LD tahu tidak? Oh, kalau tidak mau jawab, tidak apa-apa ya. Tapi lain kali harus jawab, LD ya. Tidak boleh seperti ini ya. Yang terakhir ada Ilona. Ilona tahu tidak hak kita sebagai anak di rumah? Ilona tahu tidak ya? Ilona. Ilona juga sama, tidak mau jawab. Tidak apa-apa, tidak mau jawab. Apa Ilona? Hak kita sebagai anak di rumah? Bantu mah. Membantu orang tua? Sudah, tidak apa-apa. Nah, tadi kan dijelasin di awal. Kalau hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Tadi semua jawabannya betul. Nah, tadi hak sudah jawab. Sekarang kewajiban kita sebagai anak di rumah. Kewajiban. Apa aja ya kewajiban kita di rumah? Ayo, Verlina tahu tidak? Tahu apa, Pak? Siapa mau jawab? Apa, Verlina? Saya apa? Kewajiban kita sebagai anak di rumah apa saja ya? Bantu ibu, Pak. Bantu ibu. Bantu ibu, betul. Balki suka membantu ibu di rumah? Iya, Pak. Kadang-kadang. Iya, suka membantu. Bagus. Ines tahu tidak kewajiban kita sebagai anak di rumah? Makan, Pak. Makan. Makan. Betul. Ada lagi, Ines tahu tidak? Tes. Cuci piring. Iya, habis makan, cuci piring juga. Satu kewajiban kita sebagai anak di rumah. Dan kita LD. Iya, LD ada suaranya. LD sekarang sudah mau bicara ya. LD tahu tidak kewajiban kita sebagai anak di rumah? Bertanya, Pak. Apa LD? Bertanya. Bertanya, betul. Kita sebagai anak memiliki kewajiban untuk meminta bimbingan kepada orang tua. Jadi ketika kita punya masalah atau kita butuh sesuatu, kita wajib untuk bertanya kepada orang tua kita di rumah. Selanjutnya terakhir ada Ilona nih yang tadi tidak mau bicara. Ilona tahu tidak ya kewajiban kita di rumah apa saja? Pergi ke sekolah. Apa Ilona? Pergi ke sekolah, betul. Kita sebagai siswa, kita sebagai anak, kewajiban kita adalah bersekolah supaya pintar. Seperti yang kalian lakukan sekarang ini, bersekolah. Nah, tadi kalian kan sudah nyebutin semua nih, hak dan kewajiban anak selama di rumah. Nah, sekarang kita lihat ya, yang tadi kalian sebutin ada atau tidak di sini.
Nah, yang pertama ini ada hak. Hak yang pertama adalah hak kita sebagai anak, hak untuk mendapatkan makanan dan minuman. Tadi Ines bilang begini ya. Betul itu. Terus yang kedua, ada hak untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan juga keamanan. Jadi kita sebagai anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua kita. Nah, yang ketiga ini ada hak untuk mendapatkan sebuah bimbingan saat ia sedang belajar. Seperti yang tadi ditanya di awal, siapa yang tadi malam belajar dibantu orang tua? Ternyata Enggak, aku semuanya bisa dibantu orang ngerjain tua dalam sendiri. belajar. Iya, tapi tetap harus dibantu oleh orang tua. Kalau tidak mengerti harus bertanya kepada orang tua. Selanjutnya ini ada kewajiban yang sebelah kiri nih. Kewajiban yang pertama adalah kita sebagai anak wajib untuk menjaga kebersihan. Kebersihan baik itu di rumah maupun di luar rumah. Coba Bapak nanya, siapa yang di rumah sering nyapu? Siapa yang di rumah sering nyapu? Ada tidak? Enggak. Angkat Bukan tangan yang saya, sering Pak. nyapu. Enggak. Tidak ada yang sering nyapu. Tidak ada. Tapi tidak ada. Ilona juga tidak itu. Ona bantu, Pak. Tapi Bapak mau tanya nih. Bantu. Bapak mau nanya apa yang di rumah sering bantu. Enggak, aku enggak. Bukan piring tadi bilang ya. Apa? Alki juga suka bantu. Ilona juga suka bantu orang tua. Bagus. Nah, kewajiban kita yang kedua ini kewajiban untuk mengerjakan PR. Tadi malam semuanya pada mengerjakan PR kan di rumah. Iya, ngerjain tapi Jain, sendiri. Pak. Mengerjakan PR itu juga salah satu kewajiban kita. Karena kita kan masih anak, jadi kewajiban kita adalah belajar dan mengerjakan tugas. Nah, kewajiban kita yang terakhir adalah wajib untuk menuruti dan patuh terhadap nasihat orang tua. Nah, Bapak mau tanya di sini. Di sini kalau misalnya orang tua atau ayah kita memberi nasihat, kita mendengarkan atau tidak sih seharusnya? Enggak, pusing. Dengerin. Didengerin, Ilona bagus banget didengerin. Ilona bagus. Kalau Verlina mendengarkan tidak kalau orang tua memberi nasihat? Dengerin, Pak. Dengerin juga bagus. Kalau LD dengerin tidak LD? Kalau nasihatnya bagus dengerin, Pak. Iya, kalau nasihatnya bagus didengerin. Ines juga kalau nasihatnya bagus didengerin ya Ines ya. Pusing, Pak. Kadang-kadang nggak jelas ngomongnya. Iya, Kan kalau nggak tidak jelas ngerti. bilang aja. Iya, kalau misalnya kalimat ayah tidak jelas bisa ngomong ke ayah. Ayah kalimatnya dipersingkat saja, Ines tidak mengerti. Ilona, sebelum pulang Bapak mau satu tugas nih, satu tugas penting banget yang harus diterapkan di rumah. Nah, tugasnya itu apa, Pak? Nah, tugasnya itu kita harus menerapkan semua yang sudah kita pelajari tadi. Harus diterapkan di rumah. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini sudah selesai pembelajaran. Sebelum pulang, siapa yang mau pimpin doa? Ines, Pak. Iya, boleh. Ines hari ini mau pimpin doa ya? Iya. Teman-teman, ayo kita berdoa karena kita mau pulang. Berdoa dimulai. Amin.